Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hadir pagi hari ini. Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di pagi menjelang siang hari ini, karena kasih-Mu yang luar biasa kami masih bisa berkumpul di tempat ini Bapa. Kami datang bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami datang untuk dengar-dengaran mengenai firman-Mu Bapa. Berkati kami Bapa, berkati setiap umat-Mu yang datang hari ini Bapa. Bila Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, biarlah setiap kerinduan dari umat-Mu hari ini Bapa, baik itu kesehatan, pekerjaan, jodoh, keturunan, bahkan kerinduan-kerinduan yang lainnya, bersama-sama kami membawanya ke hadapan-Mu ya Bapa. Bersatu hati kami memintanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa yang di surga sudah melakukannya. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan yang memberkati, mengantarkan ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Biarlah kami bisa bersama datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Manur yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Biarlah hikmat marifat daripada-Mu selalu Engkau tambahkan Bapa kepada hamba-Mu. Berkati pelayanannya Bapa, berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan yang memberkati. Berkati juga kami Bapa agar firman yang kami dengar berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah melalui pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kami Bapa. Kami berdoa Bapa untuk tempat ini, DB Alam Hotel. Tuhan yang memberkati tempat ini, Tuhan yang memberkati pemilik hotel ini, Tuhan yang memberkati setiap karyawan di tempat ini Bapa. Tuhan yang memberkati setiap tamu yang datang di hotel ini, bahkan Tuhan yang memberkati ruangan ini Bapa. Darah Yesus yang menyucikan ruangan ini, darah Yesus yang menguduskan tempat ini Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jahat mencoba mengganggu ibadah kami. Engkau yang berkuasa penuh di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati. Berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, presiden, wakil presiden, menteri setingkat menteri, bahkan TNI Polri. Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa ini. Bahkan pemimpin kami di Sumatera Utara, di kota Medan, bahkan sampai dengan pemimpin di lingkungan. Tuhan yang memberkati Bapa. Berkati kota Medan, kota di mana Tuhan menempatkan kami sekarang. Bahkan lingkungan di mana kami tinggal, juga setiap rumah di mana kami tinggal Bapa. Tuhan yang memberkati. Biarlah di mana kami tinggal ada sukacita, pengharapan-pengharapan baru setiap hari yang daripada-Mu Bapa. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah suami mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Biarlah istri menghormati suami, bahkan mengasihi anak-anak. Dan biarlah setiap anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, bahkan menjadi anak-anak yang berharga di mata-Mu Bapa. Berkati setiap pekerjaan, setiap profesi ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami intimidasi dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami intimidasi. Biarlah Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman mereka Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami katakan, kami memaafkan setiap oknum-oknum yang mengintimidasi kami dalam memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Igono Tonaharjo, Pak Erbambang Jonan, Pak Edi Praitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini Bapak Voltasia. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami ini Bapak. Biarlah hikmat marifat daripada-Mu selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada tanda-tanda ajaib dan heran yang daripada-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini Bapak. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini.
pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, sebelum kami memulai ibadah kami ini, kami siapkan hati kami Bapa. Kami siapkan hati kami Yesus. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami Bapa. Kami melepaskan kasih untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih.
melakukan keajaiban-keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita yang percaya dan percaya lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tangan Bapak Ibu shalom. Saya menyambut bagi setiap kita yang beribadah pagi hari ini. Saya percaya setiap kita terus menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali ada bersama dengan kami di tempat ini, GB Alam Hotel, gelombang yang kedua? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Ada? Tidak ada. Saya percaya segala sesuatu boleh terjadi, tapi tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin.
bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mencintai kami. Kau sudah memberikan hidup bagi kami. Kau terus rindu memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. bekerja dalam hati kami.
kasih untuk kemerdekaan. Terima kasih untuk kebebasan yang kami alami dalam hadirat-Mu. Kekuatan kuasa-Mu yang bekerja, memberi gairah, sukacita, memberi damai ketentraman dalam hati kami. Terima kasih Engkau hadir di tempat kudus-Mu, di tempat ini. Hati kami bersyukur kepadamu. Jiwa kami haus, jiwa kami merindukan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih hadirat-Mu yang menarik kami itu semakin dekat dengan-Mu. Kami menikmati kebesaran Tuhan, kemuliaan. Bapa, terima kasih. Terus bekerja dalam hidup kami melalui hadirat-Mu yang menuntun kami. Bahkan firman-Mu yang boleh kami dengar mengubah seluruh hidup kami, cara kami hidup, cara kami berjalan, menjalani hari-hari kami. Firman-Mu biar mengubah kami. Pakai hamba-Mu menyatakan isi hati. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, selamat pagi. Itu karena bahasanya asing. Di gereja kayaknya agak susah dibilang selamat pagi. Ya, tapi baik. Firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita, satu tema yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Peranan Roh Kudus di dalam keluarga kita. Gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah, pagi hari ini sebelum memulai adalah, kira-kira apa yang kita alami bersama dengan Roh Kudus hari-hari ini? Apakah kita masih mendengar suaranya di dalam hati kita? Mungkin memberi peringatan, memberi nasihat, gitu, memberi kekuatan. Kita dibedakan dengan umat Kristen itu dibedakan dengan karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Kita berbeda dari orang lain karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dan Tuhan itu rindu menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita dikatakan, Dia mau menuntun kita. Amin. Dalam setiap apa saja yang kita alami, yang baik atau tidak baik, pergumulankah, tantangankah, Dia mau mengajar, menuntun kita. Dan kalau kita mau berjalan dengan Dia, dikatakan kita akan berbahagia. Katakan amin. Katakan amin. Oke. Menurut saya ada 3 hal yang menjadi sebuah kekuatan di mana Roh Kudus itu akan menuntun kita berjalan membangun rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah di dalam rumah, pertama kasih harus ada di dalam rumah. Terlebih kasih tanpa syarat. Kalau kasih bapak dengan anak-anak, kasih antara suami dan istri. Tapi ada kasih Bapa surgawi itu, kasih tanpa syarat itu harus ada di dalam rumah. Amin. Yang kedua adalah pertobatan. Gitu.
Kenapa kita perlu bertobat? Karena memang kita gudangnya kesalahan, setuju? Amin. Kita gudangnya kesalahan, setuju? Harus kita sadar itu. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa dan pelanggaran. Jadi lihat, sebuah pertobatan itu sebuah kekuatan. Orang yang mengaku dosa adalah orang yang kuat. Amin. Kalau ada suami mengaku salah kepada istrinya, itu suami yang kuat. Gak ada, jarang orang, apalagi kita orang Batak mengaku kepada istri, maafkan saya. Para soduk boloko, maafkan. Gak ada. Tapi lihat, suami yang kuat adalah akan ditentukan bagaimana dia mengaku salah. Di hadapan keluarganya, anak-anak, termasuk anak-anak. Kalau suami salah, minta maaf kepada anak. Bapak salah, boleh dimaafkan enggak? Itu sebuah kekuatan dalam rumah. Jadi bertobat dan mengaku salah itu kekuatan di dalam rumah kita. Amin. Jadi tulis di rumah kita. Jadi mulai hari ini tulis di rumah kita. Di rumah ini setiap orang yang mengaku salah dihargai dan dihormati. Bayangkan kalau anak kita mengaku salah, lalu kita peluk. Itu sebuah kekuatan menghadapi hari-hari yang jahat ini. Jadi lihat, bertobat dan mengaku itu dua hal. Jadi kasih menjadi pondasi yang kuat dalam rumah kita, kemudian adalah bertobat, meninggalkan yang jahat. Sebab kita nggak mungkin melakukan kesalahan. Saya pun khotbah di mimbar ini, nggak tahu nanti di luar sana mungkin saya akan melakukan kesalahan. Tapi prinsipnya kalau saya salah, saya harus mengaku salah. Roh Kudus akan bekerja di area itu dalam hidup kita. Menyatakan kebenaran. Kalau Roh Kudus menyatakan kebenaran artinya kalau kita salah, kita mengaku, Tuhan ampuni aku. Aku telah salah. Kalau itu ada, lihat, kekuatan Roh Kudus yang menuntun keluarga itu akan kelihatan. Amin. Jadi itu sebabnya mari kita baca Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Pertama, hari itu akan datang pasti. Tapi Tuhan tidak mau keluarga-keluarga kita itu binasa. Maka dia katakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan karena begitu mengasihi keluarga-keluarga kita, Dia sampai utus kuasa roh Elia untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang, terutama kaum bapaknya. Karena kaum bapaknya itu kan menentukan di dalam rumahnya. Kaum bapak itu menentukan, memberi pengajaran. Dia seorang imam yang memberi pengajaran kepada seisi rumahnya. Kaum bapak itu dirindukan oleh Tuhan membangun satu kebiasaan di dalam rumahnya. Saya mau berkata, kenapa saya udah lama di kota Medan tapi logat Bataknya itu masih tajam kali kedengar. Karena memang saya sampai umur SMP itu di Porsea Janji Matu. Saya tiap hari diajari bahasa Batak, tiap hari. Otak bawah sadar saya itu merekam semuanya itu sampai susah diubah. Kalau orang Batak sampai ke Amerika pun ketahuan logat Bataknya, betul nggak? Setuju? Betul? Karena itu mulai kecil ditanamkan.
vokal kita itu besar. Itu karena ditanamkan gitu. Karena bahasa kita mengajar. Jadi kalau kita di depan umum pun kalau kita bertelepon suara kita sampai wah. Sampai kelihatan, siapa ini gitu dia. Itu karena itu udah ditanamkan dari kecil, diajar. Menjadi kebudayaan, menjadi kebiasaan. Melekat di dalam diri kita dan susah dibuang, susah dibubarkan. Hal yang sama Tuhan mau pilih keluarga kita melakukan satu kebiasaan rohani di dalam rumah kita. Ada amin. Tuhan mau kita setiap pagi berdoa bersama atau malam hari membangun kebiasaan rohani yang ilahi. Seorang bapa mau menuntun anak-anaknya. Gimana caranya kita bertemu dengan Tuhan? Gimana caranya kita membawa persembahan kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami Tuhan hadir. Itu yang dirindukan Tuhan. Aku mau ada di dalam keluarga itu. Orang yang membangun satu kebiasaan dalam rumah kita. Bapa Surgawi kita membangun satu budaya. Mulai dari Taman Eden sampai hari ini. Keluarga pertama di Taman Eden itu sudah menjadi keluarga yang penuh dengan kesalahan di Taman Eden. Tuhan menempatkan keluarga yang baru di Taman Eden. Yang pertama kali, Adam, lihat Taman Eden ini semua menyediakan seluruh kebutuhanmu. Gak usah kau bersusah-susah payah. Jadi Bapak Ibu lihat. Keadaan yang makmur sekalipun belum tentu membuat kita jadi rohani. Justru tantangan yang berat membuat kita jadi rohani. Adam perlu disediakan sebuah kebutuhannya di Taman Eden. Tidak perlu mau makan apa saja itu enggak. Silahkan ambil, tinggal ambil. Tidak perlu berjerilalah. Tuhan berkata, semuanya tersedia bagimu. Hanya satu, itu pohon yang satu itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Bolehlah kamu tidur-tidur di bawahnya. Boleh kamu raba, boleh kamu lihat. Tapi buahnya jangan kamu makan. Tapi si jahat yang jatuh itu mempengaruhi kehidupan kita sama hari ini. Kita dipengaruhi yang jahat. Dari gereja kita dipengaruhi dengan yang baik. Di dunia ini kita bertemu dengan segala hal yang jahat. Mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk melalui internet yang canggih hari ini. Mempengaruhi kita yang baik dan yang jahat. Bayangkan. Kalau peranan kita sebagai seorang bapa tidak ada di dalam rumah. Susah sekali. Maka lihat kesalahan. Ketika kesalahan itu terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa pergi sembunyi. Lalu datang Tuhan. Mereka dengar langkah kaki Tuhan. Mereka sembunyi. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Bapa itu selalu mencari. Kasih Bapa itu mencari dan memulihkan. Aku takut Bapa. Mungkin anak-anak kita karena salah dia berkata sembunyi. Lalu takut. Lalu kita tanya, kenapa? Aku takut, Bapak marah, Mama marah. Sebab aku telanjang, kata Adam. Lalu Tuhan berkata, siapa yang bilang kamu telanjang? Lihat, pembelaan itu datang dari Bapa. Katakan amin. Bapa harus membela anak-anak seperti Bapa surgawi membela anak-anak. Siapa yang bilang? Itu kata-kata pembelaan. Masalahnya respon kita kadang salah. Tuhan itu selalu membela kita, tapi kita respon kita salah. Roh Kudus ada dalam rumah kita supaya respon kita benar. Ada amin. Jangan seperti Adam dan Hawa lagi. Ini wanita ini. Gitu. Datang wanita itu bilang, ini ular ini. Aduh, enggak habis. Untung ular itu enggak ditanya.
Kalau kita ditanya gimana lagi? Siapa lagi yang salah? Roh Kudus memperbaharui respon kita. Respon kita mestinya respon kasih atau pertobatan atau pengakuan. Harus ada dalam hidup kita. Maka lihat Bapak itu. Lihat ketika dia sembeli domba, diambil kulitnya menjadi pakaian Adam dan Hawa. Kasih Bapa selalu memulihkan. Kasih Bapa selalu menyatakan penerimaan, pengampunan. Itu sebabnya Tuhan itu berkata di dalam kita, maka Dia cari kita. Supaya dalam rumah kita ada figur kasih Bapa melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Katakan amin. Setiap kita semuanya kasih Bapa itu. Kalau handphone Bapak Ibu yang canggih itu, mungkin handphone terbaru saat ini. Karena wah anak-anaknya, tahu-tahu anak-anak suka, wah canggih sekali wah. Tahu-tahu jatuh hancur. Kira-kira Bapak Ibu bilang apa sama anak-anaknya? Atau ibu-ibu punya pot yang cantik. Biasanya ibu-ibu kan suka koleksi pot yang cantik. Harganya mahal dari dinasti ini, dinasti itu gitu loh. Ongkos kirimnya aja udah mahal. Apalagi harganya gitu. Lalu anak-anak kita jatuh, berantakan habis. Kira-kira mau bilang apa di rumah kita? Dasar kamu gak bisa dibilangin, dasar anak kurang ajar. Tahu Bapak Ibu kalau kita bilang, engkau kurang ajar, direkam di pikirannya. Memang aku anak kurang ajar, lalu lengket di pikirannya. Lalu kemana-mana itu dibawa. Memang kata mamaku aku anak kurang ajar. Lalu di sekolah di mana saja dia berada, dia bilang memang aku anak kurang ajar. Jadi pekerjaannya akan terus yang kurang ajar. Bayangkan, lihat, kasih Bapa surgawi itu mau mengatakan, hei kamu. Kita semuanya harus memiliki kasih itu, penerimaan. Jadi mestinya seperti Bapak itu yang anak-anak yang hilang itu. Wah, udah habis hartanya, habis, udah melarat dia. Bapak itu bilang, anakku yang mati sudah hidup kembali. Lalu dipeluk, dicium. Waduh, bahagia sekali. Kalau saya itu, betapa berbahagianya hatiku punya Bapak seperti itu. Betul enggak? Setuju? Setuju enggak? Kalau anak kita jatuhkan pot itu, ya sudah. Engkau lebih berharga dari pot itu. Setuju? Setuju? Setuju kita dari semua kerugian mungkin yang ada di dalam rumah kita, kita berkata, engkau lebih berharga dari kerugian itu. Ada seorang bapak, kesaksian ini saya dengar melalui YouTube-nya Pak Kris Manusama. Seorang bapak, ada 2 orang bapak. Bapak A, anaknya kena narkoba, lalu sampai habis semua rumahnya terjual. Lalu Bapak B bilang sama Bapak A, kalau itu anakku, ku buang gitu. Lalu apa yang kata anak A? Memang kalau itu anakmu, pasti ku buang. Karena bukan anakku. Tapi karena ini anakku, tidak akan ku buang. Karena dia anakku. Dia sedang mengatakan, anakku lebih berharga dari semua harta yang aku miliki. Maukah di rumah kita, kalau ada kesalahan merugikan, engkau lebih berharga dari kerugian itu. Amin. Lalu peluk anak-anak kita. Setuju? Wah, kok berat sekali. Setuju? Bapak Ibu, setuju? Setiap ada kesalahan, engkau lebih berharga. Saya percaya gini, kalau itu diri kita diberi pengampunan dari kesalahan, betapa merdekanya kita.
Saya percaya hati kita yang salah nggak mungkin lagi kita ulang. Saya percaya anak bungsu itu nggak akan mengulang lagi minta harta warisan kepada bapaknya. Betul nggak? Setuju? Makanya dicatat dalam Alkitab selesai sampai di situ, nggak diulang lagi. Karena apa? Anak bungsunya bertobat. Anak bungsunya menjadi sarana kebaikan di dalam kehidupan. Itulah orang yang diampuni. Itu sebabnya Tuhan itu terus mengampuni kita dari kesalahan. Supaya apa? Supaya kita menjadi gudangnya kebaikan bagi orang lain. Katakan amin. Setuju? Biar di hati kita ada kasih tak bersyarat itu. Taruh itu karena ada Roh Kudus. Itu bukti bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita punya kasih yang tidak bersyarat. Katakan amin. Katakan amin. Pandang kiri kanannya. Ayo miliki kasih yang tak bersyarat. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dampak dari kasih tak bersyarat. Ya, Roma 12 ayat 9. Ya. Roma 12, mari kita perhatikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Katakan jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tidak pura-pura, kita sedang mendekati kebaikan Tuhan. Untuk mengalir melalui kehidupan kita. Hal-hal yang baik. Tapi kalau kita pura-pura, kita sedang mendekati yang jahat. Setuju? Setuju? Jadi kalau ada yang pura-pura di dalam kehidupan kita, dia pasti sedang mendekati yang jahat. Kepura-puraan akan terus melahirkan kepura-puraan. Makanya di dunia itu, bohong yang pertama itu yang sulit. Tapi bohong yang kedua itu gak sulit. Hal yang sama juga akan kita lakukan. Ketidakpura-puraan yang pertama mungkin kita sulit. Tapi yang kedua yang seterusnya kita akan tulus dan ikhlas. Dalam hidup kita. Jadi lihat. Pekerjaan Roh Kudus itu mengajar kita dalam kebenaran. Kita mau pura-pura, mau pilih atau kita mau tulus dan ikhlas. Mendekati yang baik atau mendekati yang jahat. Maka firman Tuhan ini berkata, hendaklah kalau kamu peluk istrimu, jangan pura-pura. Karena istrimu tahu kamu pura-pura. Istri pun begitu. Kalau menyediakan kopi, itu suami tahu ini pura-pura atau gimana sih? Tulus atau enggak ini sih? Anak-anak, kalau mau berterima kasih kepada orang tua kami orang tua tahu ini anak-anak pura-pura atau gimana sih? Kita tahu gitu. Jadi makasih ya Pak, makasih ya Pak. Udah dapat misalnya yang di hatinya yang diinginkannya, lalu makasih Pak, makasih Pak. Sekedar terima kasih. Itu hanya sekedar terima kasih. Tapi kalau ucapan kita, makasih ya Pak, makasih ya Ma untuk jajan hari ini. Saya percaya, lihat. Mari kita baca ayat selanjutnya ya. Roma 12 ayat. Lihat yang pertama, ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lihat, ketulusan itu mengikat kuat persaudaraan. Ada men? Kekuatan ada dalam rumah kita. Yang 11, membuat kita rajin. Membuat kita rajin gimana sih? Ini firman Tuhan itu lama saya renungkan. Hendaklah, janganlah hendaknya kerajinan bukan biar rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Gimana caranya? Saya pikirkan gimana sih caranya?
Pertama adalah dikatakan, kalau kita pura-pura gak mungkin kita rajin. Setuju? Setuju ya? Gak mungkin. Jadi kerajinan itu dimulai ketulusan. Ketidakpura-puraan. Orang yang tulus, orang yang tidak pura-pura, lihat, gak disuruh melayani, pasti melayani. Gak usah suruh-suruh lah. Anak-anak kita, anak-anak kami semuanya, kalau kita pagi-pagi ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama, lihat, dengan tulus, lihat, kamu pasti rajin. Gak mungkin ya. Itu sebabnya kita mulai. Kita ajar ketulusan, ketidakpura-puraan sama anak-anak kita. Lihat. Seperti Daniel dikatakan 10 kali lipat berbeda dari orang-orang di Babel. Karena apa? Dia punya ketulusan melayani Tuhan. 3 kali sehari dicatat dia menghadap Yerusalem memuji menyembah Tuhan. Amin. Ketulusan. Jadi ketulusan memuji Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, lihat, membuat satu energi dalam diri kita, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Salah kita, kalau anak kita malas berarti itu salah kita. Karena kita tidak mengajarkan ketulusan bagi mereka. Kita mengajar kebanyakan kita orang tua ngajar, kamu belajar, kamu ini. Kamu harus pandai, harus ini. Nanti supaya kamu, tujuan yang lain yang kita tetapkan. Padahal pondasinya belum kuat. Pondasinya semuanya adalah ketidakpura-puraan, ketulusan. Amin. Di dalam rumah kita jarang mengajarkan ketulusan. Karena kita mengajarkan anak gak tulus. Kamu nanti supaya besar ini, supaya kita suruh anak kita rajin. Supaya gitu. Padahal kita hanya mengajarkan ketulusan, ketidakpura-puraan, selesai semuanya. Dia akan pergi rajin dengan sendirinya. Oke, saya baca satu lagi. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau kita terjemahkan, saya renungkan firman ini dikatakan. Orang yang tulus, orang yang tidak pura-pura, bisa bekerja sama dengan semua orang. Mau kecerdasannya setinggi langit, mau kecerdasannya kurang. Gitu, lihat. Ketulusan bisa bekerja sama dengan level semua orang. Bayangkan kita diperlukan di semua level. Artinya orang yang jujur, tulus dan ikhlas diperlukan di semua level kehidupan ini. Amin. Setuju? Berarti kita perlu hanya kasih yang tulus dong. Mengerjakan kasih itu setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Sampai ditemukan hati kita tulus. Mengucapkan shalom pun hati kita tulus. Mana lebih enak? Makan permen yang diberikan dengan tulus, atau makan babi tambun tapi dengan tidak tulus? Mana lebih enak? Ayo. Iya kan, kita tahu kan. Mana lebih enak? Disediakan babi guling, babi semua pasangan paling enak. Tapi gak tulus. Udah makan kalian, biar kenyang kalian. Kalian memang mau datang, mau makan aja ke sini katanya. Aduh. Tapi dikasih permen satu. Pak, mau permen Bapak? Satu permen dikasih dengan tulus, membuat hati kita damai sejahtera. Amin. Jadi yang perlu Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam kasih yang tulus itu. Katakan amin. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan cara memenangkan pertempuran dengan ajaib. Ketika kita memiliki ketulusan terhadap musuh kita. Yang sering kita lakukan kan, berdoa, maunya mati orang ini.
Kita sumpahi musuh kita. Biar maunya dia ditabrak kereta api mati. Gitu. Tapi lihat, kasih yang tulus akan memenangkan peperangan dengan musuh kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau kita punya musuh, doakan saja dia. Tuhan berkati keluarga ini, berkati dia. Kita akan menang. Dia akan gelisah, kita akan tentram. Setuju? Setuju? Kalau punya musuh jangan dilawan-lawan, doakan saja. Beri dia makan. Mau makan apa hari ini? Pulang dari gereja, mau makan apa hari ini? BPKK? Mau bakmi itu, bakmi Ahok gitu. Mau makan apa? Ringan kali kehidupan ini kalau kita punya ketulusan. Ada amin? Menangkan pertempuran di mana saja dengan ketulusan, mengalahkan musuh dengan ketulusan. Lihat, kita akan berdiri gagah. Anak-anak kita akan berdiri kuat. Mazmur dikatakan seperti tunas pohon zaitun, kuat dan gagah. Yang membuat kita, anak-anak kita enggak kuat dan gagah karena kita mempraktekkan yang enggak tulus. Memang keluarga itu kurang ajar. Jangan bersahabat kau dengan itu. Wah, kita mendekatkan anak-anak kita dengan yang jahat. Kekuatan, ketulusan, kasih yang tak bersyarat. Ada sesuatu kekuatan di dalam diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita yang tidak bisa dipadamkan dengan api, dengan air yang banyak. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, yang terakhir. Udah mau jam 12 ya. Roma 8 ayat 28. Praktek kehidupan. Kita praktekkan di rumah kita. Ayat 28. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, lihat. Hal ini akan terjadi dalam hati kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keluarga kita enggak kebetulan. Anak-anak kita lahir di rumah kita bukan kebetulan. Ada amin? Setuju? Memang itu panggilan bagi kita, beranak cucu. Melahirkan generasi-generasi ilahi. Maleakhi 2 berkata, generasi ilahi. Dalam rumah kita. Jadi masalahnya adalah masalah keluarga itu udah dimulai dari Taman Eden. Di mana keluarga nggak perlu berpikir tentang kebutuhan. Apalagi kita sekarang. Mencari kebutuhan kita berjerih lelah. Mengusahakan persaingan di mana-mana. Belum lagi situasi ekonomi, pandemi. Pandemi menutup toko kami. Daripada terima kasih Tuhan. Mari kita tersenyum. Saya bilang sama istri saya, gimana kita tersenyum? Ya tersenyum saja. Ngapain gitu loh? Mau menangis, apa bisa berubah? Gak bisa. Tersenyum, mari senyum kepada masalah itu. Karena kita tahu Tuhan besar. Ada amin. Tuhan itu karena kasihnya kepada kita. Karena kita orang-orang yang dipilih untuk mengasihi Dia. Tuhan itu dikatakan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, aku buat itu mendatangkan kebaikan. Ada amin, itu Tuhan kita. Hal yang sama Tuhan mau itu terjadi dalam keluarga kita. Suami, istri, dan anak-anak. Segala sesuatu yang terjadi, jadikan itu mendatangkan kebaikan. Termasuk berkat yang Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu dapat berkat yang lebih, tanya anak-anak kita, nah punya teman gak yang perlu dibantu? Suruh dia mengajarkan itu. Suruh dia yang beri. Kalau katanya ada Pak, suruh dia, nah berikan ini ya sama teman. Bilang ini dari keluarga kita.
kita sedang mengajarkan kasih, membentuk hatinya menjadi hati yang dipenuhi dengan kasih. Ya, kita kadang, ngapain kau beri-beri itu? Itu pengemis, nanti mengemis dia terus. Mengeraskan, kalau kata-kata kita seperti mengeraskan, itu di pinggir jalan, di perempatan itu banyak. Sedekah. Dia pura-pura buta itu. Biarkan walaupun pura-pura buta, tetap suruh beri. Udahlah, berikan saja. Ajar anak kita. Ketika kita ajar itu, kita sedang mengubah hatinya. Kan masalahnya kita mengajarkan kekerasan. Iya toh. Kita jumpa di pengemis di situ, kita suruh, udah jangan. Kalau kita itu yang kita ajarkan, hatinya keras. Kita sudah mengajarkan jangan kasih orang seperti itu. Tapi kalau kita punya berkat, ayo kita samperi temanmu, kita bawa berkat. Bukankah hati anak-anak kita akan dibentuk dengan hati, dengan kasih surgawi? Ada amin? Lihat, tapi kita di zaman ini, kita selalu memikirkan. Maka Tuhan berkata, segala sesuatu, mau berkatkah, mau kesalahankah, mau pergumulankah. Saya bilang sama anak-anak kami, hari ini kita boleh mengalami ini. Tapi lihat Tuhan yang besar yang kita sembah akan melakukan ini menjadi kebaikan bagi kita. Boleh semuanya tutup, tapi Tuhan percaya, kita percaya Tuhan buka jalan bagi kita. Ada amin? Kenapa enggak? Kalau anak salah, jadikan itu peluk dia. Karena memang kita udah gudangnya kesalahan. Gak mungkin suami, istri, anak kita gak salah. Tapi jadikan kesalahan itu sebagai saluran menyatakan kasih kita. Aku mengasihimu lebih daripada itu. Engkau lebih berharga daripada itu. Saya percaya gak ada anak kita yang hilang. Amin. Gak ada yang dicuri dunia ini. Biarkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memimpin kita. Memimpin kita. Kalau ada sesuatu apapun yang terjadi, jadikan itu kebaikan. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mudah? Tidak mudah. Saya berkali-kali istri saya memarahi saya gitu. Karena yang datang, kadang di simpang saya cerita itu diri saya. Di lampu merah itu kadang pura-pura buta. Istri saya berpandangan mungkin dia lagi lapar, Pak. Ya kita beri. Tapi saya bilang gini. Kalau kita beri, dia akan tetap di situ. Kayak mana kira-kira? Mana mau kita pilih? Lalu istri saya bilang, imanku berkata dia lagi lapar. Lalu dia beri. Saya ingat waktu pada hari Natal itu anak-anak yang pang itu yang pespanya yang banyak. Ring road dekat rumah kami mereka berhenti, Pak, katanya. Ngapain? Bilang, udahlah tenang aja. Lalu istri saya hampiri mereka, mengucapkan selamat. Ada yang hari Natal di sini? Katakan, selamat hari Natal. Ya silahkan, saya bilang. Lalu anak-anak saya di belakang sepertinya, ya mama keren. Lihat. Jadi rumah kita tergantung kita memilih. Roh Kudus beri akses seluas mungkin. Bila perlu kita kekuatan, Roh Kudus beri kekuatan. Amin. Tinggal kita pilih. Mau kita berpura-pura atau mau tulus ikhlas. Lihat dampaknya. Roma 12 ayat 9 itu katakan, dampak dari ketulusan itu mengherankan dan ajaib. Amin. Masa bisa Daniel 10 kali lipat dari mana itu datang? Pasti dari situ. Ketulusan untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Saya percaya kita akan diberi kecerdasan.
kecerdasan. Anak-anak kita akan diberi kecerdasan melawan yang jahat dalam hidup mereka. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, lewat badai cobaan, oh Bapa memelihara hidup kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Mari tutup mata sebentar. Tuhan berkata, Aku menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan. Perlukah kita takut akan kesalahan-kesalahan di rumah kita? Nggak perlu takut. Hal yang sama bisa kita lakukan. Segala sesuatu yang terjadi di rumah kita, kita jadikan menjadi kebaikan. Menunjukkan kasih yang tidak bersyarat. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Biar kasih yang tak bersyarat itu ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Melalui Roh-Nya yang kudus, yang ditaruh dalam hidup kita. Kita memiliki kasih Bapa. Kasih yang ajaib, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak bersyarat. Izinkan kasih itu memancar dari hidup kita. Lihat, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Anak-anak kita menjadi kuat. Mereka tidak gampang dicuri yang jahat. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus memiliki hati seperti hatimu. Kasih seperti kasih. Penerimaan yang tak bersyarat. Penerimaan yang tak terbatas. Mari urapi seluruh umatmu. Berkati setiap keluarga-keluarga yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Berkati ya Tuhan. Berkati. Urapi pakai kami. Sehingga tidak ada yang hilang di rumah kami. Semua mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita juga mendengarkan, menyaksikan warta sepekan, informasi GBI Almatel selama sepekan ke depan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan.
haleluya bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyerah. Tiap Tuhan Kami siap Berdiri bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami lewat ibadah kami di tempat ini, Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan kami kembalikan. Terima kasih Bapak untuk seluruh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, meneguhkan setiap kami. Untuk kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta RB Edison Tuhan Manurung, yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pengurapan, kekuatan, hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan hamba-Mu. Kamu berkati seluruh kehidupan hamba-Mu. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar. Bahkan pelayanan hamba-Mu, penggembalaan hamba-Mu di gereja-Mu Simalingkar ya Tuhan. Serahkan ke dalam tangan kami, percaya keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati seluruh keluarga demi keluarga. Berumah tangga demi berumah tangga. Suami mengasihi istri-istri, tunduk kepada suami. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, aktivitas bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, bahkan dari tempat itu Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di sepanjang ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan kembalikan kekuatan, kembalikan pengurapan yang baru bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Dan jikalau sebentar kami akan menutup ibadah kami dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.